Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Luak Nisa dengan NIM D1C122025 dari kelas R001 Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil ujian eh, mata kuliah Teknologi Bioenergi yang diampu oleh Ibu Yernisa, STP MSI. Nah, untuk yang pertama itu soal yang pertama, pentingnya mencari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Apa sih penyebab harus digantikan eh, bahan bakar fosil itu gitu kan? Nah, yang pertama itu alternatif yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang kedua, keamanan energi. Yang ketiga, pembangunan keberlanjutan. Yang keempat itu dampak lingkungan. Untuk yang kedua, kelompok jenis bahan yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Nah, kelompok apa saja sih? Di sini ada tujuh kelompok. Yang pertama yaitu bahan biomasa padat. Bahannya apa saja? Yang pertama itu kayu bakar, limbah pertanian seperti sekam padi, tongkol jagung, jerami, dan limbah kehutanan. Contoh produknya itu seperti biobriket massa, listrik yang melalui pembakaran untuk pembangkit listrik tenaga biomasa. Kemudian arang, yaitu melalui proses pirolisis. Yang kedua itu bahan nabati atau tumbuhan, seperti contohnya kelapa sawit, jagung, kedelai, singkong, tebu, dan alga. Nah, contoh produknya itu seperti biodiesel dari minyak kelapa sawit atau alga, bioetanol dari jagung, tebu, dan singkong, biobutanol dari pengembangan dari fermentasi bahan nabati. Yang ketiga itu limbah organik dari industri. Nah, limbah rumah tangga atau limbah domestik seperti limbah makanan, limbah pabrik gula, limbah kelapa sawit atau seperti tandan kosong dan cangkangnya itu contoh produknya seperti biogas dari limbah organik melalui fermentasi anaerob atau tanpa oksigen, kemudian limbah listrik dan panas, yaitu menggunakan biogas untuk pembangkit tenaganya. Yang keempat itu limbah peternakan. Nah, kotoran seperti kotoran sapi, kotoran ayam, dan kotoran kambing. Limbah peternakan tersebut diolah menjadi beberapa jenis produk seperti salah satu contohnya yaitu biogas menggunakan kotoran hewan melalui fermentasi anaerob, kemudian menjadi bioslurry atau pupuk organik cair dari residu biogas. Lanjut yang kelima itu minyak nabati langsung. Nah, maksud dari minyak nabati langsung itu diambil langsung dari minyak-minyak tumbuhan seperti contohnya minyak jarak pagar, minyak kemiri, minyak nyemplung. Contoh produknya itu seperti minyak jarak, minyak kemiri, dan minyak nyemplung tersebut. Kemudian yang keenam itu bahan alga dan mikroorganisme. Nah, contoh pembuatan dari biodiesel berbahan alga dan mikroorganisme yaitu pertama biodiesel dari minyak yang dihasilkan dari alga, biohidrogen yang melalui proses fermentasi mikroorganisme untuk mendapatkan biohidrogen tersebut. Lanjut untuk yang terakhir yaitu limbah cair. Limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME, limbah cair industri. Contoh produknya itu yaitu biogas dari fermentasi limbah cair, kemudian ada listrik yang menggunakan biogas untuk pembangkitnya. Lanjut untuk pure plant oil atau PPO. Pure plant oil atau PPO ini minyak nabati murni, minyak yang diperoleh secara langsung dari proses ekstraksi seperti pengepresan atau pemerasan biji atau buat tanaman penghasil minyak tanpa melalui proses terifikasi. PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif terutama dalam mesin diesel, baik secara langsung maupun setelah modifikasi tertentu pada mesin. Lanjut untuk penyebab minyak atau lemak perlu dikonversi sebelum menjadi biodiesel. Nah, apa sih penyebabnya minyak tuh harus dikonversi terlebih dahulu sebelum menjadi biodiesel? Nah, yang pertama itu viskositasnya tinggi. Kemudian pembentukan endapan dan gerak. Yang ketiga itu standar oksidasinya. Kemudian yang keempat itu komposisi kimia yang tidak sesuai. Yang kelima kandungan FFA atau
asam lemak bebasnya tinggi. Nah, dengan melakukan konversi melalui transesterifikasi, sifat fisik dan kimia minyak atau lemak ditingkatkan sehingga biodiesel yang dihasilkan memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan bahan bakar diesel konvensional. Hal ini memungkinkan biodiesel untuk digunakan secara efisien, aman, dan mesin diesel tanpa memerlukan modifikasi signifikan. Lanjut untuk proses pembuatan biodiesel. Proses pembuatan biodiesel biasanya dilakukan melalui reaksi tersesterifikasi, di mana minyak nabati atau lemak minyak hewani diubah menjadi biodiesel menggunakan alkohol, dan umumnya itu seperti metanol dan etanol, dan katalisnya seperti NaOH ataupun KOH. Lanjut untuk pembuatan biodiesel. Nah, pembuatan biodiesel ini yang pertama itu pengumpulan dan penyaringan minyak-minyak nabati. Yang kedua, pemurnian minyak. Yang ketiga, pencampuran metanol dan katalis. Yang keempat, reaksi tersesterifikasi. Yang kelima, pemisahan produk. Yang keenam itu pencucian biodiesel. Yang ketujuh itu pengeringan biodiesel. Lanjut, untuk penyebab minyak atau lemak perlunya dikonversi sebelum menjadi biodiesel, hal yang perlu diperhatikan yaitu titik nyalanya, titik beku, viskositas, angka penyabunan, asam lemak bebas atau FFA, kadar air, kadar logam berat, kadar karbohidrat, angka cetane, dan kadar oksigen. Setiap parameter ini berperan dalam kualitas biodiesel yang dihasilkan dan dapat mempengaruhi kinerja mesin, efisiensi bahan bakar, dan dampak lingkungan dari emisi gas buangnya. Baiklah, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk ujian mata kuliah tanaman, untuk mata kuliah teknologi bioenergi yang diampu oleh Ibu Yarnisa, STP MSI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.